KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi langsung menjadi pusat perhatian saat memasuki Cebu, Filipina, bukan karena latihan perang, bukan juga karena diplomasi, tetapi karena satu hal yang langsung membuat banyak pemerhati militer Filipina kaget, ukuran dan penampilan kapal Indonesia. Banyak akun pertahanan Filipina langsung membahas bagaimana besar dan gagahnya KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi saat bersandar di pelabuhan mereka. Bahkan dari jauh saja, kapal ini sudah terlihat seperti mengintimidasi dan sangar. Dan menariknya, reaksi itu langsung berubah menjadi perbandingan. Mereka mulai membandingkan KRI Brawijaya dengan kapal perang terbaru Filipina, BRP Miguel Malvar, yang saat ini disebut-sebut sebagai frigat paling modern Filipina. Lalu muncullah perdebatan, apakah kapal Indonesia yang lebih besar otomatis lebih kuat? Atau justru kapal Filipina yang lebih kecil sebenarnya lebih mematikan? Dan inilah yang akan kita bahas. Kenapa KRI Brawijaya membuat kaget? Ada alasan mengapa KRI Brawijaya langsung menarik perhatian di Filipina, karena secara visual, kapal ini memang sangat intimidating. Hull besar, dek panjang, superstruktur tinggi, dan desain modern membuatnya terlihat jauh lebih besar dibanding sebagian besar kapal perang Filipina saat ini. Apalagi saat masuk pelabuhan bersama KRI Prabu Siliwangi dan KRI Raden Edi Martadinata. Kesannya bukan sekadar kapal fregat biasa, tetapi armada tempur serius. Dan di media sosial Filipina banyak komentar mulai bermunculan. Sebagian kagum melihat ukuran kapal Indonesia. Sebagian lain mulai membandingkannya dengan BRP Miguel Malvar. Karena bagi mereka, inilah kapal perang masa depan Filipina. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai mini Aegis. Artinya meskipun ukurannya lebih kecil dari KRI Brawijaya, mereka percaya kapal ini punya kemampuan tempur modern yang sangat berbahaya. Klaim Filipina, Miguel Malvar lebih bertaring. Inilah inti perdebatan yang ramai dibahas. Sebagian pemerhati militer Filipina menganggap BRP Miguel Malvar lebih fokus untuk perang laut modern dibanding KRI Brawijaya. Alasannya karena konfigurasi senjatanya dianggap lebih rapat dan lebih siap untuk duel rudal modern. Mereka menyoroti meriam utama 76 mm, 16 sel VLS untuk rudal pertahanan udara, rudal anti kapal Seastar, torpedo ringan Blue Shark, dan CIWS Gok Denis. Menurut mereka, kapal ini memang tidak sebesar KRI Brawijaya, tetapi dibuat khusus untuk perang rudal modern dengan sistem tempur yang lebih ringkas dan efisien. Bahkan, beberapa analis Filipina mulai mengatakan bahwa di era sekarang, kapal besar belum tentu lebih mematikan, karena yang penting adalah sensor, radar, dan kemampuan meluncurkan rudal lebih cepat. Dan dari sinilah perbandingan dengan KRI Brawijaya mulai ramai. KRI Brawijaya belum fully armed. Yang menarik, banyak orang lupa bahwa KRI Brawijaya sendiri sebenarnya belum berada dalam konfigurasi tempur final. Karena jika melihat rencana full combat load-nya, kapal ini justru sangat berat. KRI Brawijaya memiliki meriam utama 127 mm yang jauh lebih besar dibanding meriam 76 mm BRP Miguel Malvar. Lalu ada meriam 76 mm Sofra Ponte Sekunder, kemudian CEIWS, perang elektronik modern, torpedo, rudal anti kapal, hingga kemungkinan 16 VLS juga. Artinya, secara persenjataan KRI Brawijaya juga akan masuk kategori frigat kelas berat. Dan jangan lupa, ukuran kapal yang besar memberi banyak keuntungan. Lebih banyak ruang upgrade, lebih besar kapasitas bahan bakar, lebih kuat untuk operasi jauh, dan bisa membawa helikopter ukuran sedang. Ini penting, karena helikopter membuat jangkauan pengawasan dan serangan kapal menjadi jauh lebih luas. Jadi jika Filipina melihat BRP Miguel Malvar sebagai kapal perang rudal modern, Indonesia sebenarnya sedang membangun kapal yang bukan hanya kuat untuk perang rudal, tetapi juga multimisi dan bisa terus di-upgrade dalam jangka panjang. Dua filosofi berbeda. Sebenarnya perdebatan ini menarik karena Indonesia dan Filipina punya kebutuhan berbeda. Filipina saat ini fokus menghadapi ketegangan Laut Cina Selatan. Karena itu, mereka membutuhkan kapal yang fokus untuk perang rudal cepat. Sementara Indonesia adalah negara kepulauan sangat besar. TNI Angkatan Laut membutuhkan kapal yang bisa beroperasi jauh, membawa lebih banyak logistik, dan menjalankan banyak jenis misi sekaligus. Jadi pendekatan keduanya memang berbeda. BRP Miguel Malvar dibuat lebih ringkas tetapi agresif untuk perang rudal,
Sedangkan KRI Brawijaya dibuat lebih besar, lebih fleksibel, dan punya potensi upgrade yang jauh lebih luas. Karena itu sebenarnya sulit mengatakan siapa yang lebih unggul. Tetapi satu hal yang jelas, kehadiran KRI Brawijaya di Filipina berhasil menciptakan efek psikologis yang besar. Dan reaksi mereka sendiri menunjukkan bahwa kapal baru TNI Angkatan Laut kini mulai benar-benar diperhitungkan di kawasan. Pada akhirnya, perdebatan antara KRI Brawijaya dan BR Pemiguel Malvar menunjukkan satu hal penting. Asia Tenggara kini mulai memasuki era baru persaingan kekuatan laut modern. Dan menariknya, bahkan sebelum seluruh sistem senjatanya dipasang penuh, KRI Brawijaya saja sudah mampu membuat banyak pemerhati militer Filipina langsung membandingkannya dengan frigat paling modern mereka. Artinya TNI Angkatan Laut kini tidak lagi hanya dipandang sebagai armada regional biasa, tetapi mulai dilihat sebagai kekuatan laut yang serius. Dan jika nanti KRI Brawijaya sudah benar-benar full armed dengan seluruh rudal, VLS, torpedo, dan sistem tempurnya, dan jangan lupakan KRI Bala Putra Dewa jika sudah aktif dan menggeber ASEAN, mungkin reaksinya akan lebih dari ini.